Halo, salam bahagia semuanya. Sahabat kebahagiaan, Kevin udah lama banget nggak review kartu tarot atau kartu oracle. Di sini Kevin nemuin kartu yang cukup unik. Kayaknya kartunya tuh manggil banget dan belinya juga nggak sengaja. Ada di Bandara Soekarno-Hatta, di sebuah toko buku namanya Periplus. Dan Kevin nggak tahu kenapa ketarik sama kartu ini. Ternyata Kevin juga punya beberapa kartu karyanya beliau. Namanya adalah Mystic Island Oracle. Boxnya seperti ini, sangat kebahagiaan. Dan harganya cukup terjangkau juga. Harganya adalah 398.000. Ini ada di Periplus Bandara Soekarno-Hatta. Kalau misalkan kalian susah kesananya, kalian bisa beli di Plaza Indonesia. Itu ada ya, di Plaza Indonesia Jakarta. Itu ada di Periplus. Termasuk barang koleksi buat Kevin sendiri. Dan ini akan Kevin gunakan juga sebagai pembacaan kartu ya. Seperti apa isinya, kita akan cek bersama-sama ya, soal kebahagiaan. Dan seperti biasa sebelum ke review kartu, untuk selalu menjaga komentar kalian, komentarlah yang baik. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kita akan sama-sama review kartu karya orang Indonesia yang nggak tinggal di Indonesia ya. Karena beliau ini Kevin kulik ya, Kevin kulik. Beliau tinggalnya ternyata di Sydney, Australia. Ini nggak cuma satu doang sih Kevin punya kartu karya atau gambarnya beliau. Ini Kevin punya di Oracle The Witch. Ini karyanya beliau juga, gambarnya ya. Dan ini yang mungkin yang kedua yang Kevin punya sih. Namanya adalah Mystic Island Oracle. Dan kartu ini menceritakan tentang kebijaksanaan dari budaya Nusantara, terutama Indonesia ya. Kita akan cek bersama-sama kartunya itu seperti apa. Bentuk boxnya seperti ini, warnanya adalah hitam. Gambarnya juga cukup halus ya. Kevin suka banget gambarnya beliau, Kak Mira ini. Oke, ini adalah tampilan boxnya. Boxnya tebel. Terbitannya itu ada di terbitan Rockpool ya, terbitan Rockpool. Kevin juga punya banyak banget terbitan dari Rockpool. Kartunya juga lengkap, ada buku panduannya. Oke, ini ada simbol elemen-elemennya ya. Ada buku panduannya. Buku panduannya menggunakan bahasa Inggris ya, karena ini diproduksi secara internasional menggunakan bahasa Inggris. Dan setiap kartu ini juga ada elemen-elemen khususnya. Oke. Wow. Ada Kanjeng Ratu Kidul, Leak, Sri Kandi, Jamu. Ini bener sih tentang filosofi-filosofi yang berkaitan dari budaya Nusantara, budaya Indonesia. Banyu elemen air, Agni elemen api, Tirta elemen air. Oke, Tirta water. Kevin lihat dulu. Oh, Bayu, sorry bukan Banyu ya. Bayu elemen udara, Agni elemen api, Tirta elemen air, Bantalaya elemen bumi, tanah, ada Akasa. Buku panduannya menggunakan bahasa Inggris di sini, sangat kebahagiaan, cukup unik sih. Ini Kevin suka banget. Ini bukunya lengkap, buku panduannya lengkap, bisa Kevin pelajari. Ada hal-hal yang menakjubkan di kartu ini. Oke, ini kartunya cocok banget untuk bisa melihat refleksi di dalam diri, untuk melihat pesan-pesan dari semesta, atau mungkin juga menemukan sebuah jawaban yang berkaitan dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini buku panduannya buku saku ya. Bukunya ini nanti akan Kevin pelajari dulu seperti apa ya isinya. Oke, warna favoritnya Kevin adalah hitam dan juga kuning atau orange. Di sini warnanya adalah hitam. Kalian bisa lihat ya, warnanya adalah hitam dan putih monokrom. Ini udah masuk ke Kevin banget sih. Warnanya adalah hitam, monokrom juga. Dari segi tampilan tumpukan decksnya seperti ini. Decksnya ini jumlahnya sekitar 44 kartu ya, sahabat kebahagiaan. Berjumlah 44 kartu, dan di setiap cerita, di setiap kartu ini menceritakan tentang filosofi budaya Nusantara, budaya Indonesia. Dan bahkan Kevin melihat tentang filosofi Jawa, yaitu Memayu Hayuning Bawana
atau memperindah dunia. Mungkin ada banyak-banyak pengertian yang harus Kevin pelajari tentang filosofi Jawa, terutama dari kartu ini. Bukan hanya belajar tentang buku panduannya saja, tapi harus menggali lebih dalam lagi. Oke, kita cek untuk tampilan belakang kartu. Belakang kartunya itu seperti ini. Oke, ini simbol Garuda ya. Bener nggak sih? Simbol Garuda ya. Belakang kartunya seperti ini. Dari segi kertasnya ini cukup tebal, ukurannya juga ukuran oracle standar ya, jadi mudah banget dipegang, tampilannya juga menarik banget. Ini kartu oracle penuh dengan makna. Di sini ada kartu bernomor 1, namanya adalah Kresna, dan di setiap kartunya ini ada sigilnya, sobat bagian, ada sigilnya ini bisa Kevin gunakan. Mungkin nanti Kevin akan praktekkan juga untuk membuat sigilnya, entah itu Kevin bisa tulis di batu, di kertas, atau di sebuah kulit. Nanti Kevin akan optimalkan nih, terutama dari segi sigilnya. Dan Kevin salut banget sama Kak Mira. Kak Mira ini salah satu kartomancer orang Indonesia ya, yang karyanya itu sudah banyak banget, Mungkin nanti Kevin coba akan koleksi kartu-kartu karya beliau nih. Kartu pertama adalah Kresna, Diplomasi. Oke, seperti ini tampilan kartunya. Bagus ya, sahabat bagian. Ini bakalan Kevin pakai banget sih buat reading. Oke, lalu kartu yang kedua, Dark Magic. Wow, ini gambarnya tuh kayak gambar dukun ya. Di kartu Dark Magic ini juga artinya di sini juga ada ya, pastinya udah ada. Jadi kalau sahabat bagian pengen belajar lebih dalam lagi, kalian bisa miliki kartunya. Mungkin kalian bisa secara online atau mungkin juga datang langsung ke Periplus, karena selama ini Kevin beli kalau di Indonesia itu ada di Periplus, kalau nggak di Kinokuniya, toko buku ya. Dark Magic. Oke. Selanjutnya ini ada gambar gunungan ya. Ini budaya Nusantara banget ya, gunungan. Dan setiap kalimat oracle-nya ini ada artinya di bawah. Jadi untuk lebih mempermudah lagi untuk memaknai setiap kartu. Oke, kartunya adalah gunungan, elemennya ada di sini, lalu di sini ada sigilnya. Mungkin dari sigil ini bisa Kevin gunakan juga mantra untuk bisa mengoptimalkan lagi tentang keajaiban-keajaiban yang bisa Kevin dapatkan dari kartu ini. Banowati. Oke, gambarnya seperti ini, gambarnya halus banget ya. Ini gambar bener-bener gambar-gambar Nusantara banget. Selanjutnya adalah Raden Gatotkaca. Wow, fix sih kalau kalian pencinta kartu ramal atau media divinasi, atau mungkin juga kalian adalah seorang kolektor, kalian wajib miliki ini. Kalian wajib punya kartu Mystic Island Oracle. Selain dari segi gambar, kartu ini juga memiliki filosofi budaya Nusantara, budaya Indonesia yang cukup dalam ya. Seperti yang Kevin baca dari kartu Mystical Island di sini tentang memayu hayuning bawana, bahwa kita bisa memajukan atau mengusahakan atau menjaga dari banyak hal untuk menunjukkan adanya tindakan dan upaya aktif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik lagi ya. Dan hayuning ini juga bisa memiliki makna tentang keselamatan atau kebahagiaan atau hal-hal yang indah atau hal-hal yang selaras, dan kita perlu untuk bisa mencapai kondisi yang jauh lebih baik lagi, kondisi yang lebih harmonis lagi. Lalu bawana itu juga berarti tentang sebuah dunia atau alam semesta yang menunjukkan tentang cakupan yang lebih luas lagi dari banyak hal. Maka kita perlu untuk lebih bisa menyadari tentang bawana, alam semesta, hal-hal yang ada di dunia ini. Dan itu salah satu filosofi yang selama ini Kevin coba untuk selami ya, untuk lebih bisa membumi, untuk lebih bisa memperindah hal-hal yang sifatnya adalah kebahagiaan, baik dari kebahagiaan pikiran, kebahagiaan dari pribadi, semuanya. Dan kartu ini adalah unsur-unsur yang cukup bagus sih, agar kita lebih terarah lagi ya. Oke, Raden Gatotkaca.
Ini kartunya strong banget nih. Lalu sesajen. Nah, sesajen ini bukan hanya sebagai bentuk menyajikan sesuatu kepada leluhur. Sesajen atau offering ini juga bisa wujud dari rasa syukur kita kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau mungkin juga sebagai bentuk keselamatan untuk diri kita ya, dengan memberikan sesajen. Sesajen itu bisa kalian berikan kepada orang-orang yang kalian perlu bantu, yang fungsinya adalah agar kita selalu mengingat ya kepada Sang Hyang Widi, kepada alam semesta. Kartunya adalah sesajen. Ini termasuk budaya-budaya Nusantara ya, mungkin saat ini masih menjadi tradisi ya di beberapa daerah. Ada simbolnya juga di sini. Ini simbol bunga apa ya? Oke. Selanjutnya adalah the golden deer. Wow. Ini simbolnya keren sih. Kevin salut banget sama Kak Mira. Kak Mira bisa menciptakan sigil ini. Ini sigilnya pasti Kevin pakai. Oke. Selanjutnya ada kartu Hanuman, kartu bernomor 8. Keren sih. Lalu ada kartu Banyan Tree. Oke. Ada simbol pohon di sini ya. Selanjutnya adalah Rangda ya, sorry. Ada Rangda di sini. Wow, di sini juga ada mantranya nih. Apakah ini mantra? Ini Kevin jadi teringat waktu ke Museum Nasional Indonesia ya. Di situ ada serat dari zaman kerajaan masih tersimpan di sana, dan bentuknya itu kayak gini, dari daun lontar. Oke. Selanjutnya adalah wewe gombel. Gila, keren banget sih Kak Mira. Ini simbol gambarnya seperti ini, wewe gombel. Oke. Selanjutnya adalah keris. Ada keris di sini. Selanjutnya adalah jai langkung. Ini sepertinya adalah simbol-simbol hantu-hantu di Nusantara itu masuk ke gambar ini ya, ke oracle ini. Ada jai langkung. Jai langkungnya juga lucu. Lihat ekspresinya di sini. Ada jai langkung. Lalu selanjutnya ada Pontianak atau kuntilanak ya. Namanya di sini Pontianak. Pontianak Justice. Ada pakunya di sini ya. Oke, ini sigil untuk Pontianak nih. Mungkin nanti sigilnya akan Kevin pakai ya. Kevin izin Kak Mira, Kevin izin pakai sigilnya ini ya. Kevin izin pakai sigilnya ini, nanti Kevin akan pakai juga. Terutama untuk makhluk yang namanya Pontianak ini. Lalu selanjutnya ada Nyi Blorong. Oke, Nyi Blorong simbolnya seperti ini. Ini gambarnya cukup simpel sih, Kevin suka banget gambarnya, halus. Gambarnya juga simpel, halus. Ada simbol Nyi Blorong. Oke, sigilnya juga ada di sini ya. Ada simbol sigilnya. Ini kreatif banget sih buat Kak Mira. Lalu ada tuyul. Ini tentang mitologi. Hal-hal goib yang ada di Nusantara ternyata bisa dijadikan oracle. Oke. Lalu selanjutnya Gunung Merapi. Gunung Merapi pun juga masuk ke dalam filosofinya di sini ya. Ada Gunung Merapi. Selanjutnya adalah Batara Kala. Wow, Batara Kala ini menceritakan tentang waktu. Selanjutnya ada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Ternyata sigilnya seperti ini. Ini ada sigilnya Kanjeng Ratu Kidul. Selanjutnya adalah Leak. Oke. Selanjutnya ada Danau Toba. Danau Toba dimasukkan juga di sini. Gila, ini keren banget sih. Ini mudah-mudahan kartu ini mendunia ya, bukan hanya seperantaran Australia atau Asia atau Indonesia, tapi mendunia, benar-benar mendunia. Karena beberapa kartu karyanya Kak Mira yang digambar dari Kak Mira sendiri ini banyak yang make juga, terutama kartomancer dari luar negeri. Oke, selanjutnya ada Sri Kandi.
ada Sri Kandi, ada jamu. Oke, ada bakul jamu nih, ada jamu. Kita coba bandingkan ya. Ini kartu karya Kak Mira juga, ilustrasi dari Kak Mira. Gambarnya juga gak jauh beda, sama. Ini pernah Kevin review juga, dan sering sih Kevin baca buat reading. Ini bedanya berwarna ya, warnanya dominan warna merah, dan ini warnanya adalah hitam dan putih. Ini ilustrasi dari Kak Mira juga. Sebenarnya banyak sih beberapa ilustrator Indonesia yang bikin kartu ramal, kartu tarot, kartu oracle, termasuk Kevin juga bikin kartu karya sendiri ya. Dan ini selanjutnya adalah Raro Jonggrang. Oke. Ada simbolnya juga, sigilnya juga ada. Setiap kartu ini ada sigilnya. Lalu selanjutnya Lingga dan Yoni ya. Oke, ada Lingga Yoni sebagai simbol divine maskulin dan feminin, maskulin dan feminin. Selanjutnya full moon ritual. Oke. Bagus sih. Gambarnya tuh feminim banget ya. Ini ada bunga apa tuh namanya? Bunga kantil, bunga apa tuh? Yang wangi banget, Kevin lupa namanya. Kayaknya harus belajar lagi tentang bunga-bunga ya. Ada dukun. Ini dukun Jawa ya. Ini dukun Jawa nih. Selanjutnya ada Sinta. Ada Rama, ada Sinta. Selanjutnya benzoin. Sumatera benzoin. Ada Dewi Sri, Dewi Padi. Selanjutnya ada Antaboga. Wow, ini keren banget. Lalu selanjutnya Giant Padma, Rafflesia Arnoldi ya, Arnoldi. Ini bunga-bunga yang ada di Nusantara juga, keren. Selanjutnya Kamboja, ada bunga Kamboja di sini. Selanjutnya ada ya Dayang Sumbi. Lalu ada Jamrud Katulistiwa. Simbolnya adalah orang hutan di sini. Ada simbol orang hutan. Oke, ini keren banget sih. Selanjutnya ada Jaran Kepang. Lalu ada Batari Durga. Selanjutnya ada topeng. Lalu ada Kiai Lurah Semar. Selanjutnya ada barong. Lalu ada Apsara. Ada Kalpataru. Selanjutnya Tirta Amerta. Lalu ada kartu Dwarapala. Jumlah kartunya ada 44 kartu. 44 kartu. Kartu ini juga bisa kita gunakan sebagai refleksi jiwa ya. Refleksi jiwa, perenungan, hal-hal yang mungkin perlu kita selami lebih dalam lagi. Untuk pertumbuhan tentunya ya, sahabat bagian dan juga kesadaran spiritual. Agar kita bisa terkoneksi kepada alam semesta, kepada diri kita yang lebih dalam lagi. Dan tentunya lebih membumi lagi. Karena setiap elemen-elemen di sini memiliki makna yang cukup dalam ya. Terlebih kita sebagai orang Indonesia, orang Nusantara, kita pastinya harus bisa menjunjung tinggi hal-hal yang mungkin berkaitan dari warisan leluhur. Dan kartu ini adalah segelintir dari filosofi budaya Nusantara yang perlu kita kembangkan lagi, kita kaji lagi lebih dalam lagi, agar kita tidak pernah lupa kepada leluhur-leluhur kita. Coba Kevin shuffle ya. Untuk shuffle kartunya juga nyaman sih, karena ukuran kartu ini juga ukuran standar. Kevin juga sering pakai kartu oracle ya.
ukuran kartu standar, jadi buat shuffle itu nyaman banget, nggak terlalu licin sahabat kebahagiaan. Kalian bisa miliki kartu ini nih. Coba kita shuffle ya. Kevin mau tarik dulu energi untuk kartunya. Ada energi apa yang muncul dari kartu ini? Coba Kevin lihat ada energi apa. Wow. Secara energi di sini bagus sih, sangat kebagian. Kevin bisa ngerasain antara divine maskulin dan divine feminim yang ada di dalam diri Kevin ini. Tentunya juga harus lebih bisa dioptimalkan ya untuk menggunakan kartu ini. Terlebih kartunya ini memang lebih menekankan tentang divine feminim ya. Ada kartu Linggayoni, ada kartu Wewe Gombel, dan ada kartu Kresna. Dan kartu Kresna di sini mungkin bisa menjadikan sebagai kebijaksanaan atau hal-hal yang mungkin sifatnya adalah kesadaran, karena angka 1 di situ simbol dari penciptaan ya, sahabat kebahagiaan. Kevin bisa merasakan kartu ini bisa mengantarkan hal-hal yang positif untuk menemukan sebuah jawaban-jawaban yang mungkin selama ini kita cari, terutama untuk pengembangan secara spiritual, untuk lebih bisa menekankan diri agar jauh lebih berkesadaran. Kartu ini mengingatkan Kevin tentang pesan-pesan leluhur yang terkadang terkikis oleh teknologi, sehingga jarang sekali ada seorang kartomancer atau mungkin juga pembaca kartu tarot atau mungkin juga siapapun termasuk Kevin ya, yang jarang menyampaikan tentang pesan-pesan leluhur dari Nusantara. Dan mudah-mudahan kartu ini bisa Kevin bawa untuk memberikan sebuah konten yang bermanfaat, terutama pesan-pesan positif dari leluhur Nusantara. Bukan hanya Kevin menggunakan kartu wayang oracle saja atau mungkin juga kartu karyanya Kevin, tapi kartu ini sebagai tambahan dan nilai plus agar nantinya jauh lebih berkembang lagi. Karena Kevin bisa merasakan di energi kartu Wewe Gombel di sini bukan tentang hal-hal negatif, bukan tentang hal-hal yang sifatnya adalah gangguan, tapi sesuatu hal yang positif bisa kita rasakan ketika kita berada di kondisi netral atau tengah. Karena energi yang Kevin dapatkan dari kartu Lingga dan Yoni di sini, kita harus lebih bisa netral, berada di tengah. Tidak usah memihak kiri, tidak usah memihak kanan, kita selalu ada di tengah agar kita bisa lebih bijaksana lagi, agar kita bisa lebih bisa berpikir antara kiri dan kanan, sehingga nggak buat kita itu kayak ngerasa ribet sendiri atau susah sendiri. Ini mungkin energi yang bisa Kevin terjemahkan ya dari intuisinya Kevin menggunakan kartu ini. Dan Kevin belum mempelajari secara lebih detail dari buku panduannya, karena Kevin membacanya pakai intuisi. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kartu Mystic Island Oracle. Oke, secara menyeluruh oke banget. Terima kasih banyak buat Kak Mira Nurdianti. Mudah-mudahan kakak sebagai pencipta kartu ini selalu berkembang dan memberikan hal-hal yang positif. Dan mudah-mudahan juga ada kartu yang menggunakan bahasa Indonesia ya, karena peminat di Indonesia itu banyak. Dan mudah-mudahan ada kartu bahasa Indonesianya ya, sehingga yang belajar kartu tarot atau kartu oracle ini orang-orang Indonesia bisa mempelajari lebih dalam lagi. Oke, sehingga nggak kesulitan. Segera miliki kartu Mystic Island Oracle. Pembeliannya ini Kevin nggak endorse, kalian bisa cari di toko online atau di langsung ke Periplusnya, atau mungkin juga kalian buka aja di website resminya Rockpool, terbitan Rockpool. Kalian bisa buka aja websitenya di situ. Dan kartu ini rekomendasi banget buat kalian semua yang mungkin pengen lebih membumi lagi, pengen lebih bisa mengindahkan diri, mengindahkan banyak hal, memayu hayuning bawana. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Dan nantikan juga review kartu-kartu lainnya ya, selamat kebahagiaan. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Bye bye, matai masyo.